Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Dia membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan itu redeem. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus, maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan. Tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who, sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel. The Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangan saudara. Haleluya, saudara dan saya lebih berharga dari emas dan permata. Amin. Hidup kita telah dibayar lunas dengan darah Yesus. Menyapa juga bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah dan khususnya saudara yang dalam keadaan terbaring sakit. Mari buka hati kita semua, kita percaya mujizat terjadi, kuasa kesembuhan mengalir. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita saat ini. Kita persembahkan seluruh hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh hebat, sungguh besar, sungguh dahsyat ya Bapa. Dalam setiap kehidupan kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami
pagi hari ini Tuhan bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat negeri kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Indonesia dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap para pemimpin yang ada Tuhan. Baik itu dari presiden sampai tingkat paling bawah sekalipun Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap para pemimpin ini ya Bapa. Biarlah terus membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin maju, semakin berkembang pesat ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami berdoa Tuhan buat segala aspek yang ada Tuhan di bangsa dan negara kami Tuhan. Baik dari pendidikan, kesehatan, keamanan, semuanya ya Bapa. Perdagangan yang ada Tuhan, Kau mengurapi ya Bapa. Kami juga mau bersatu hati Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan, buat Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri Tuhan, juga buat gembala kami Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Terus Kau yang memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah terus Kau pakai setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk semakin setiap hidup kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dipertunangkan kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah terus membawa setiap kehidupan kami Tuhan semakin sempurna ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, memberikan persembahan hidup kami Tuhan kehadirat-Mu ya Bapa. Segala yang terbaik, segala yang mulia Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari bangkit berdiri, boleh sapa kanan kiri depan belakang saudara. Kalau ada yang belum kenal bisa tanya namanya siapa. Haleluya, karena di tempat ini kita mau satu hati, satu suara, mengangkat pujian dan nyanyian bagi Allah kita. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Tuhan luar biasa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, mari gerakan kakimu, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, sukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih telah melawan. Amin, nyanyi bagi Dia. Haleluya, kami angkat suara bagi-Mu Tuhan. Angkatlah suara, mari puji, dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yo menari, gerakan kaki, mari menari, dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari warga kerajaan katakan, nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Boleh lebih keras lagi, angkat suara bagi Raja segala raja. Sudah, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sudah, sekarang nyanyikan kebesaran yang kuat Tuhan dan penuh kuasa. Bersorak
kebesarannya yang kuat dan penuh kami bersorak karena kasihnya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Yesus selamanya. Nyanyi bagi Dia, serukan haleluya, serukan haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berbuah lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kasih yang berbuah, yang berbuah, serukan. Oh, 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 Yesus pokok kita caranya, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cinta, bilang kanan kirinya, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Mari warga kerajaan lebih lagi. Oh, oh, Yesus pokok kita semua caranya, caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh Yesus cintaku, ku cinta kau. Haleluya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sukan. Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Tuhan bentuk kami, Tuhan pangkas, Tuhan bersihkan, supaya kami boleh lebih lagi lebat berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu atas kami dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Kasih setia-Mu yang terus menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur.
Mari bersyukur kepada Dia. Terpuji Engkau. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Mari jemaat sendiri akan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu. Yes Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir. Oh, tak berubah setia-Mu. Oh Yesus, selamanya Kau ku sembah. Mari tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Oh tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidup. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagi. Oh terima kasih Tuhan, di sepanjang hidup kami. Oh tak kasih-Mu bagiku mengalir
datang darimu. Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan, selamanya. Yesus Tuhan, sekali lagi katakan takkan habis, kan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Oh, setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku, selamanya ya Tuhan, Kau ku sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini nyanyian orang-orang yang Kau ubahkan, ini nyanyian umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Besar kasih-Mu atas hidupku, besar cinta-Mu atas bagiku Tuhan. Haleluya. Engkau yang membentuk kami semakin serupa dengan-Mu. Engkau yang membersihkan kami supaya kami berbuah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup kami adalah bukti kasih-Mu. Hidup kami bukti bahwa Yesus hidup, bukti bahwa Engkau ada, Engkau nyata dan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib karya-Mu di hidup kami, karya salib-Mu Tuhan, sungguh ajaib bagiku. Haleluya. Oh, Rana Masyana ya Rana Mas, Kuriala Basi Kaya Rana Maya, Irala Masyana ya Rana Ma. Your presence, fill this place, oh Lord. Hadirat-Mu memenuhi kami, sebab tidak ada tempat yang seperti hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menyembuhkan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, kasih-Mu sungguh amat sempurna, tak pernah menyerah atas hidup kami. Hanya kasih Yesus yang dapat memuaskan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau ada di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semuanya, Yesus semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, Kau sungguh mulia, yes, berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat ya Tuhan, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sementara musik naikkan pujian ini, mari Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah atas setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, Mari Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah, jangan menyerah atas setiap hal yang terjadi dalam hidupmu. Bersyukur buat lembah, katakan amin. Bersyukur buat jalan yang curam, katakan amin. Bersyukur buat tembok yang tertutup di depan kita, katakan amin. Sebab kita tahu, kita percaya di tembok yang tertutup, di jalan yang berliku, di jalan yang curam, di lembah, di situ yang penting ada Tuhan. Amin. Sebab itu pujian ini sering kita dengar, kita nyanyikan, tapi kita perkatakan bahwa Tuhan, yes, aku kagum dan hormat akan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor satu dalam hidupku. Dia yang utama dan yang terutama. Haleluya. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, Kau Allah yang layak. Kau layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Sebab itu mau terus yang kami terus ingat adalah kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal supaya hidup kami ada kembali pada rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Kau penyelamatku yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Selalu ku ingat pilur-Mu Tuhan, yang sembuhkan luka. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus. Kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubahku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang disembuhkan, nyatakan ingat pilur-Nya. Yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan, haleluya.
Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang membuat kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, membuat hidup kami menjadi semarak, membuat hidup kami menjadi menarik, membuat hidup kami menjadi berdampak dan bergairah. Kami bersyukur buat semuanya itu. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu dan berbicara buat kami supaya kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami, bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya the fresh anointing, urapan yang baru, urapan yang segar, Tuhan curahkan buat setiap kami semua, supaya kami boleh mengerti, paham akan setiap perkataan firman yang disampaikan, dan pakai lidah pikir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat jemaat di tempat ini. Terima kasih, dengan antusias, dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, tema kita di bulan Desember ini adalah fruitful living. Ya, hidup yang berbuah lebat. Jadi bukan asal berbuah, tetapi berbuah dengan lebat. Katakan, hidupku harus berbuah. Nah, saudaraku, supaya kita bisa hidup berbuah, maka kita tahu ada sebuah prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa kehidupan yang berbuah itu merupakan sebuah keharusan. Bukan himbauan, bukan saran. Mudah-mudahan kalau berbuah, ya puji Tuhan. Kalau enggak berbuah, ya enggak apa-apa. Hukumnya enggak boleh begitu, prinsipnya tidak boleh begitu. Prinsipnya adalah kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berbuah. Jadi itu sebuah prinsip, saudaraku ya. Nah, karena apa? Karena kalau tidak berbuah, maka kapak telah tersedia, ditebang, dan akhirnya dibuang. Saudaraku dikasihi Tuhan ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini gini kurang ditambah sedikit ya, agak. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Perkataan pergi itu adalah kata kerja aktif, saudaraku. Sesuatu yang harus kita kerjakan, kita harus bertindak melangkah, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari situasi kita yang sekarang, untuk pergi, untuk melakukan sesuatu. Saudaraku dikasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan? Kenapa kita harus meninggalkan semua kenyamanan kita? Supaya, dikatakan supaya saudara kita semua bisa menghasilkan buah dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, setiap kita itu paling suka sama kalimat yang terakhir dari ayat ini, yaitu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita ini minta kepada Tuhan diberikan, dikabulkan, itu menyenangkan sekali. Itu yang kita selalu nantikan, saudaraku ya. Kira-kira kejutan apa lagi yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku? Kira-kira berkat apa lagi yang aku bisa terima, aku bisa alami, ya. Dan aku rindu apa yang aku doakan, apa yang aku inginkan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu semua orang pada dasarnya, naturnya, itu seperti itu. Tetapi untuk bisa mencapai hal yang seperti itu, saudaraku dikasihi Tuhan, maka ada tahapan yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan yaitu melakukan, menjawab doa kita, mengabulkan permohonan kita bila itu sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, maka apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang lakukan. Tetapi ada yang kita harus lakukan, yaitu kita harus pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kita pelajari begini, bahwa kalau kita ini hidupnya berbuah, itu artinya adalah yang pertama, kita ini sedang hidup dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Mengapa dikatakan bahwa kalau kita berbuah, menghasilkan buah, itu kita sedang menunjukkan, mempertontonkan, menampilkan pribadi kita yang sesungguhnya. Yang di dalam sini itu muncul ke permukaan dalam kehidupan kita, dilihat orang lain, dibaca orang lain, dirasakan oleh orang lain. Saudaraku, itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita muncul keluar melalui
buah-buah perbuatan kita, buah kehidupan kita, tutur kata, sikap perkataan kita, itu yang dinikmati orang lain karena buah itu yang nikmati orang lain. Tidak pernah ada kejadian buah itu dinikmati sama pohonnya sendiri. Ya. Nah dikatakan di Matius 7:17, sama seperti pohon dikenal dari buahnya, demikian juga setiap orang percaya dikenal dari gaya hidupnya. Ini statement saya. Ayatnya bilang begini di ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, itu make sense, itu masuk akal, saudaraku. Semua tingkah laku, perbuatan, perkataan kita, sikap perilaku kita itu bersumber dari dalam. Dari apa yang ada dalam diri kita. Nah itu yang akan saya dikatakan di ayat ini, kalau pohonnya baik, buahnya baik. Kalau di dalam sini itu baik, maka perbuatan sikap perilakunya pasti baik. Tetapi sebaliknya kalau yang di dalam sini tidak baik, maka sikap perilaku, perkataan, tutur katanya, perbuatannya pun tidak baik. Jadi saudaraku, kalau kita menghasilkan buah, buah itu akan berbicara mengenai siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20 katakan begitu. Pohon itu dikenal dari buahnya. Setiap orang percaya dikenal dari apa yang kita lakukan. Perbuatan, tutur kata kita, sikap perilaku kita, itulah buah kita. Itulah jati diri kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya, saudaraku. Nah demikian juga, saudaraku. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, itu yang kita lakukan. Itu yang kita perbuat. Siapa yang menguasai diri kita, siapa yang mempengaruhi perilaku kita, semua yang memegang kendali seluruh kehidupan kita, itulah sesungguhnya yang menjadi jati diri kita. Dilihat dari mana jati diri kita yang sesungguhnya? Dari buah yang kita hasilkan. Sekali lagi buah itu adalah buah kehidupan kita. Sikap, perilaku, tutur kata, perbuatan kita. Semuanya ini buah. Buah dari apa yang kita yakini, kita imani. Ya, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan dikatakan begini bahwa orang percaya, orang Kristen itu jati dirinya. Dari mana dia dilihat, dikenal sebagai orang Kristen. Namanya Kristen Pak, belum tentu. Apakah dia seorang pengikut Kristus yang sejati karena namanya sudah Matius, Markus, Yohanes, Lukas? Belum tentu. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku ya, ada lagi Yosua, apalagi Daniel, macam-macam itu. Bisa ada di dalam penjara, di gua singa dan sebagainya. Di Lumajang kami dipercaya melayani lapas, itu sudah 10 tahun. Kita melayani setiap hari Kamis, kita datang ke sana, melayani narapidana, warga binaan sebutannya, yang beragama Kristen. Ya kita layani sudah 10 tahun, MOU-nya kita buat terus, kita perpanjang, ganti kalapasnya, kita tanda tangan lagi dan sebagainya ya. Itu sebuah kenyataan yang ada, yaitu saudaraku ketika kehidupan kita, perbuatan kita, itu tidak mencerminkan iman kita, akibatnya di situ. Nah ini yang saya mau sampaikan saudaraku dikasih Tuhan, yang penting itu bukan aksesorisnya. Yang penting itu apakah kita pakai kalung salib atau enggak, itu pun meskipun itu pun enggak salah, enggak dosa saudaraku ya. Di rumah kita ada gambarnya Tuhan Yesus, ada salibnya segala macam, enggak dosa, enggak salah itu. Tapi yang paling penting dari semua itu, dari semua aksesoris yang kita bisa pakai, itu adalah buah dari kehidupan kita. Perbuatan, sikap, perilaku, perkataan kita. Itu yang mencerminkan di dalam kita ini, yang kita yakini, yang kita imani itu siapa. Yang menguasai, mengendalikan, mengontrol kehidupan kita itu siapa. Itu yang muncul ke permukaan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah buah kita, saudaraku. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita berkata aku sudah bertobat, ya buktikan. Kalau saya berkata bahwa saya sudah berbeda, saya sudah suka baca Alkitab sekarang, di rumah sudah ada mesbah keluarga, saya di rumah suka berdoa baca Alkitab, buktikan.
Buktikan bahwa apa yang saudara lakukan di rumah, yang saudara lakukan di tempat tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain, itu dibuktikan dengan perilaku, sikap, perkataan, perbuatan kita. Itulah kekristenan, itulah buah yang kita muncul dari kehidupan kita, saudaraku. Itu sebabnya yang paling penting di mata Tuhan. Bukan aksesoris yang kita bisa pakai. Bukan jabatan kita di gereja. Bukan seberapa banyak pelayanan kita, jadwal khotbah kita dan sebagainya. Yang paling penting apakah hidup kita itu bisa menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Artinya bisa berdampak bagi orang-orang yang lain. Ada buah roh itu adalah buah hasil pertobatan. Ya, John Maxwell bilang begini, talent is a gift. Talenta itu karunia, anugerah, pemberian Allah. Bisa main musik, bisa nyanyi, dikaruniai suara bagus, bisa khotbah, pinter ngatur khotbah, pinter nyusun khotbah, pinter menyampaikan khotbah, menarik kalau menyampaikan khotbah. Saudaraku, tapi yang paling penting dari semuanya itu, apakah karakternya, perbuatannya, kehidupannya, tutur kata, perilaku, perbuatannya sehari-hari, apakah sungguh-sungguh bisa berdampak dan jadi berkat bagi orang lain. Itu yang paling penting, saudaraku. Karena karakter itu pilihan. Saudara setiap hari diperhadapkan untuk mau menghidupi firman dan melakukannya, atau saudara menolak dan menuruti keinginan dagingmu sendiri, itu pilihan. Ya. Nah oleh sebab itu, saudaraku, perbuatan-perbuatan kita itu bukan perbuatan-perbuatan kita yang membawa kita ke sorga. Karena kita sesungguhnya sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus itulah, kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang membawa kita ke sorga. Yang memberi jaminan kepada kita untuk kita bisa memiliki tempat di sorga. Itu sudah pasti, saudaraku ya. Itu sesuatu yang menjadi kepastian bagi kita. Tetapi perbuatan-perbuatan kita itulah yang membuat sorga itu menjadi semarak. Yang membuat sorga itu bersorak-sorai. Yang membuat sorga itu bersuka cita. Itu perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik begini, aku mau berbuat baik, aku mau melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Aku mau berderma dengan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain supaya aku masuk sorga. Enggak. Mau sebaik apa kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Kebaikan manusia itu cenderung, saudaraku, punya tendensi, cenderung punya sesuatu yang diharapkan, ada feedbacknya. Kalau aku berbuat baik, aku dapat apa? Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau dia belum bertobat, kebanyakan seperti itu. Kalau dia sudah bertobat, maka yang terjadi adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, yang sudah ditebus daripada kutuk dosa, sudah seharusnya, sudah sewajarnya aku menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebagai orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, sudah diberkati, sudah seharusnya aku bertumbuh dalam iman. Sudah seharusnya aku maju untuk pelayanan, tidak duduk manis berpangku tangan. Saudaraku, saudara pernah bayangin, pernah lihat enggak ya? Ini maaf saudaraku, saudara punya anak sudah dewasa, sekolah sudah lulus, tapi enggak mau kerja, di rumah aja. Kira-kira sebagai orang tua saudara mikir seperti apa? Waduh ya apa ya Pak, anak saya ini Pak enggak mau kerja, di rumah tok, diem aja. Orang tua pasti sedih. Saudara. Betul enggak? Saya dari kecil saudaraku, waktu saya masih SD, saya sudah diajari kerja sama orang tua saya. Enggak cuma terima mateng. Salah satu yang mungkin saudaraku, dalam tanda kutip saya syukuri, saya lahir dari antara orang miskin. Orang tua saya itu miskin. Sehingga saya itu pernah pulang sekolah itu mesti jualan es lilin tuh. Ada termos 2, zaman dulu ya pakai termos tuh. Yang dalamnya kaca itu. Saya keliling kampung jual es itu. Saya pernah lakukan. Saya pulang sekolah itu sudah bantu kakek saya jual es campur. Di dekat rumah saya di Surabaya. Nganterin mangkok gitu.
terbentuk di situ karakternya. Saudaraku, orang tua senang melihat anaknya rajin bekerja. Tidak berpangku tangan, tidak diam saja. Kalau kita sudah mengerti kita dicintai Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Diberi berbagai macam kemampuan-kemampuan oleh Tuhan. Tapi kemudian kita tidak lakukan apa-apa dalam hidup ini. Betapa sedihnya Bapa di sorga. Mungkin kalau saya jadi Bapa di sorga bilang gitu, aduh keliru aku kayak wong iki. Mestinya tak kayak wong iku lebih bermanfaat. Bisa berguna untuk kerajaan sorga. Untuk gereja Tuhan. Keliru tak kayak iki, menengahi. Disimpan dalam tanah talentanya. Sudah mengerti? Itu yang membuat kita mengerti tulisan ini loh saudaraku, bahwa kita mengerti kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diberkati. Maka sudah seharusnya perbuatan kita itu menyemarakkan sorga dengan membuat sorga bersorak-sorai. Apa saudara? Yang satu-satunya, kalau sudah lihat ya, saudara bisa cari di ayat di dalam Alkitab, satu-satunya yang membuat sorga bersorak-sorai, ketika ada satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Lumpuh berjalan, buta melihat, itu tidak dituliskan. Dan waktu saya baca lebih lanjut, lebih dalam lagi saudaraku. Yang namanya orang bertobat yang dimasukkan di situ, itu bukan cuma orang yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan, sudah tahu dia diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah jadi anak Tuhan. Saudaraku. Dan akhirnya dia menyadari bahwa iya ya aku selama ini salah. Aku mau bertobat, aku mau kembali lagi, aku mau semangat lagi, aku mau bertumbuh, aku mau menghasilkan buah. Itu yang juga membuat sorga bersorak-sorai. Jadi buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita itu menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Kita ini orang yang seperti apa? Itu dikenal dari buah kita. Yang kedua saudaraku, buah yang kita hasilkan itu tanda bahwa kita melekat sama Yesus. Karena kalau kita tidak melekat sama Yesus, tidak bakal berbuah. Satu-satunya yang membuat kita melekat kepada Yesus, satu-satunya yang membuat kita bisa berbuah itu kalau kita melekat kepada Yesus, pokok anggur itu. Yohanes 15:4 dan 5 katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanda yang kedua, kalau kita berbuah, itu tandanya kita melekat sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak berbuah, sikap perilaku, tindakan, perbuatan kita tidak menghasilkan sesuatu yang berdampak dan jadi berkat buat orang lain. Dinikmati orang lain, dinikmati oleh sorga. Karena sekali lagi pohon tidak menikmati buahnya sendiri, buah itu dihasilkan untuk dinikmati oleh orang lain. Amin. Maka kita tahu saudaraku, pada waktu kita menghasilkan buah, maka kita bisa sadari bahwa ini adalah akibat kita melekat kepada Yesus. Nangkep? Akibat kita melekat kepada Yesus, kita berbuah. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Saudaraku. Tapi yang mengiringi hal itu, saudara lihat. Ayat yang kedua bilang begini, Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Maka hal kedua yang kita mesti waspadai, yang kita mesti siap untuk menerimanya, kita mesti sadari itu adalah bahwa kalau kita melekat sama Yesus, selain hasilnya kita berbuah, maka kalau kita melekat sama Yesus, maka ada hal yang pasti terjadi, yaitu proses. Saudara akan dipangkas, dipotong, dibersihkan, dikerat. Jadi dengan kata lain, semakin saudara melekat sama Tuhan, semakin saudara dekat sama Tuhan, maka yang namanya proses, masalah, persoalan akan terus terjadi. Selamat pagi Indonesia. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus enak terus? Ikut Tuhan Yesus ada harga yang harus dibayar.
Kemarin saya ke beberapa waktu lalu ya, saya ke Solo, ikut ibadahnya, konser doanya Suset Heting. Saya diminta sama Daniel Panji, foundernya My Home untuk ikut datang ke sana. Saya bilang oke, saya ke sana karena saya merencanakan untuk roadshow untuk My Home di sana, di Jawa Tengah. Saya datang, nginep di sana, ikut doa di panggung yang gede banget dari GBI Keluarga Allah, itu gede banget saudaraku, LED-nya wow. Dan waduh semangatnya luar biasa. Dan besok paginya waktu breakfast kita ngomong-ngomong sama beberapa pendeta yang saya undang, sekitar 10-12 orang itu sama Pak Daniel Panji. Satu yang saya tangkap begini yang diucapkan, kalau kamu sudah mulai tidak pernah menghasilkan buah, kalau kamu sudah tidak berbuah, kok lama ya kok tidak ada buah yang dihasilkan. Tidak ada gregetnya, tidak ada karya pekerjaan Tuhan, pelayanan yang dihasilkan. Tidak ada sesuatu yang ada dorongan di hati untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan. Saudaraku ya, sudah kayak seperti tidak ada panen, tidak ada buah yang dihasilkan. Terus dia bilang begini, itu tandanya kamu kurang disakiti. Itu tandanya kamu kurang dilukai. Gereja yang tidak menghasilkan buah, gereja yang cuman gitu-gitu aja, jemaat Tuhan yang gitu-gitu aja, tidak menghasilkan buah, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk melayani, untuk menjangkau jiwa, untuk berdampak dan jadi berkat buat banyak orang yang lain. Berarti hidupnya belum disakiti, kurang disakiti, perlu dilukai. Selamat pagi semuanya. Bilang sama sebelahmu, puji Tuhan. Saya satu kali itu pernah ketemu sama jemaat, saudaraku. Jemaat tuh bilang gini, saya ini punya pohon Pak ini loh. Saya lupa pohon apa itu ya. Lengkeng. Ini lama enggak berbuah. Dulu berbuah, sekarang enggak berbuah. Iya kan? Terus apa yang dilakukan? Saya bilang, terus diapain Bu kok bisa supaya bisa berbuah lagi? Iya Pak, ini tak paku sama saya. Pohonnya dipaku. Aku dulu sekolah enggak pernah diajari pohon enggak berbuah, pakuan. Ya ambil parang, ditore-tore, dipotong-potong begini, dicacah begini batangnya. Enggak dikasih tahu. Tapi itu caranya orang di desa gitu. Iya betul ya, dipaku, dilukai, tidak lama kemudian berbuah. Boleh percaya, boleh enggak, ya itu yang terjadi. Bilang lagi sama sebelahmu, sudah siap berbuah? Siap melakukan firman Tuhan? Loh firman Tuhan bilang suruh berbuah loh. Kalau disuruh berbuah, posisi siap apa? Dipaku, dilukai, saudaraku. Jadi ketika kita menghasilkan buah itu artinya adalah kita sedang melekat kepada Yesus, kepada pokok anggur itu. Dan kalau kita melekat kepada Yesus, saudaraku, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipisahkan dan pasti terjadi, yaitu proses. Dipangkas, dibersihkan, dipotong, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kalau carangnya, rantingnya agak panjang begitu, dipotong, dipendekin. Kenapa? Ya saya baca di satu buku dikatakan begini, supaya nutrisi makanan yang diambil dari tanah, yang diambil dari akar itu, enggak habis untuk ranting-ranting yang panjang ini. Jadi kalau rantingnya pendek-pendek, cepat sampai ke buah. Sehingga buahnya lebih maksimal, dapat nutrisi, dapat makanan dari akar. Dan kabar baiknya lagi begini, ini dia. Katakan ini dia. Baca sama-sama ya. Yesaya 18 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab sebelum musim buah apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Katakan amin. Pada waktu musim berbunga, waktu berbunga sudah berakhir, gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak. Baru mau muncul nih, mau masak ini, mau lahir buahnya. Waktu itulah waktu pemangkasan terjadi.
Sudah mau semangat pelayanan, sudah ke gereja. Setelah sekian lama tidak pernah ke gereja. Kemudian ada teman yang ngajak, ada mulai semangat yang baru. Iya, aku tak mulai ke gereja lagi. Aku mau pelayanan lagi, aku mau bertumbuh lagi, aku mau maju lagi. Begitu mau maju ada gesekan, ada proses. Cepres. Dipangkas, saudaraku dikasih Tuhan. Disisihkan, dikerat. Pada waktu kapan? Pada waktu sedang mulai mau muncul buahnya. Jadi jangan heran kalau di antara saudara mungkin lagi mau semangat tiba-tiba ada gesekan. Ada benturan, ya, ono gegeran. Ada yang namanya mungkin salah paham. Duh ya apa sih, pegel rasanya hati ini saudaraku ya kan. Maka lihatlah, ini cara Tuhan. Berarti kita sedang mulai masuk kepada masa di mana kita akan mulai berbuah dan berbuah dengan lebat. Karena akan dimulai dengan proses pemangkasan, pengeratan, pemancungan, pemotongan. Semua yang tidak beres dalam hidup kita dipotong, dipancung, dibuang. Semua yang tidak baik dibuang, dilepaskan, dipisahkan, disisihkan. Ini caranya. Jadi kalau saudara mengalami, wah aku mau semangat, aku mau maju, aku mau pelayanan, aku mau rajin ke gereja. Sebentar lagi mau Natal ini ya. Saudaraku, aku mau ke gereja lagi Saudaraku, tiba-tiba ada masalah. Tapi kalau saudara berhenti, kalau saudara menyerah, maka saudara tidak bisa menghasilkan buah. Buah itu dihasilkan. Yang pertama harus melekat sama Tuhan. Yang kedua harus melalui proses. Baru ada buah. Tapi kalau cuma saudara melekat sama Tuhan, tidak mau melewati proses, maka buah tidak akan terjadi. Di Lumajang itu ada saudara, adalah orang yang lama tidak ke gereja. Ya. Kepahitan sama orang gereja katanya semacam-macam, oke sekarang di tempat kita. Begitu ke gereja sekali dua kali mulai seneng, anak-anaknya mulai ikut sekolah minggu, mulai ikut rocky, mulai seneng di gereja kita. Tiba-tiba satu pagi tengkar sama satu orang di gereja, di halaman parkir. Wah, gitu. Waduh, ya apa nih? Motung mana gak ke gereja lagi saudaraku. Cuma istrinya aja sama anak-anaknya. Saya bilang, ya kamu kok lama gak ke gereja ya Pak? Ya Pak, masih belum dapat pencerahan katanya gitu saudara. Ya, nek pas Tuhan Yesus datang kamu tidak dapat pencerahan ya telat nanti ya kan. Yang lain dapat jalan ke sorga, dia tidak maju-maju, tidak bertumbuh-bertumbuh, tidak ikut keangkat nanti. Tetapi ini prosesnya, saudara mesti pahami. Ya, yang namanya ikut Tuhan itu tidak selalu enak. Dan memang Tuhan tidak pernah janjikan. Tidak pernah dia janjikan langit itu selalu biru. Dan dia izinkan terjadi ada yang namanya badai, awan yang gelap, ada petir saudaraku, menyambar-nyambar. Kita takut, kita khawatir. Itu dia izinkan. Dan hal-hal seperti itu tuh bermanfaat itu buat kita. Di Lumajang itu kelihatannya orang enak ya Pak, semua lancar, semua bisa teratasi. Oh dananya ada, bisa bangun besar gitu. Siapa bilang? Saya pernah malam enggak bisa tidur saudaraku. Hati ini deg-degan, ya apa Tuhan besok. Caranya bagaimana ini? Mesti bayar sekian banyak, ini duitnya enggak ada. Semua sudah dikurasi sudah. Pinjam kasih Jember pinjam. Ano duit piro jong? Segini Pak. Ayo Pak Beni pinjam sebentar. Dihabisin kasih Jember untuk Lumajang. Tapi wis dibalekno. Wis dibalekno. Plus sama lengkap sama bunganya. Oh enggak, saudaraku. Bayar lunas. Waduh itu waktu itu sudah habis-habisan, kasnya sekolah minggu, kasnya diakonia, kasnya pemuda, habisin semua. Saudara lihat ya, pernah kan Pak Franky Utana datang ke sini ya, masih ingat ya? Hari Senin tuh dia khotbah di fellowship pekerja kita di Lumajang. Dan setiap kali kita fellowship pekerja selalu kita tampilkan laporan keuangan, salah satunya. Ini Pak keuangan, ini ya. Saudara ya semuanya ditulis, kalau mau nulis atau difoto. Ini laporan keuangan kita, ini kasnya diakonia, kasnya ini semua ada semua.
Pak Franky itu bubar kebaktian bilang gini, Latif, kamu dengan gedung besar begini, dengan duitmu cuma segitu tuh bisa. Bisa nutup kosnya. Digituin sama dia. Ya bisa Pak. Buktinya bisa Pak. Tetapi itulah indahnya hidup dalam Tuhan. Ngeri-ngeri sedap. Semua selesai. Satu kali itu kemarin Natal tahun lalu, itu peresmian. Natal dan peresmian. Wah itu semua kita rempong habis-habisan. Dana Natalnya itu bengkaknya luar biasa saudaraku ya. Sudah selesai, pikiran saya begini. Nek sudah peresmian, utang ya entek kabeh wis, semua sudah dibayar. Kontraktor semua selesai, namanya peresmian. Gedung dipakai, selesai dibayar lunas toh. Ya kan? Ya saya enggak, salah saya enggak lihat dengan teliti. Bendahara. Jingok bilang, beres kabeh nyo. Sudah beres Pak. Beres papi ini. Wis gak ono ya. Wis gak ono wis totalan Desember. Sudah? Nah saya ini kemudian selesai peresmian semua selesai, semua tamu-tamu pulang. Saya di rumah saya merenung, iya ya. Selesai apa nih? Ini sound system gurung dibayar sisa nih. Sekian ratus juta. Yang namanya LED ini nyicil Masian. Sebulan 20 juta lebih dan itu membuat cash flow kita itu goyang di Lumajang. Gara-gara nyicil itu, gajian anak-anak itu telat, suka telat. Karena kita nunggu uang masuk dulu dari jemaat. Uang masuk dulu masuk baru kasih gaji mereka. Biasanya tak talangi dhisik kalau saya punya. Tapi ya duitku ya ketut pisan. Sudah habis-habisan. Loh, tak total be aku. Loh kok iya ya, kok sih ono sing kurang iki. Mulai saya seru, saya bongkar semuanya, saya tanya semuanya. Tak total semua, sudah tahu masih utang berapa. Waktu itu Desember sudah selesai peresmian ini. Sudah tutup buku katanya orang-orang kalau perusahaan. Masih punya utang 1,6 M. Mateng kon bayar duit sapa iki? Yang sound system bilang, Pak Latif bisa ya Pak Desember selesai Pak. Saya mau ngasih THR, mau ngasih Natalan anak-anak Pak. Waduh. Duitnya belum ngumpul, bilang gitu. Yes nanti pokoknya ada tak usahakan. Ya wis Pak. Oke siap gitu kan. Semua itu tak teleponi kabeh aku saudaraku. Ya saya ngomong apa adanya. Saya minta tolong sama mereka, minta waktu. Tapi saya tidak pernah minta tolong sama manusia untuk nalangi ini. Saya berseru sama Tuhan. Saya tahu ini sedang masa pemangkasan. Ini saya tahu ini waktunya saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya sama dia berdoa sudah. Wes tanggung jawab kita berdua, gembala. Jangan bebankan kepada pekerja, jemaat. Mereka sudah banyak nabur, mereka sudah banyak direpoti. Wes sembayang sekarang sama Tuhan. Januari, ya ada seseorang telepon, Pak, ya boh, beres. Dia panggil saya bukan Pak sih, bro beres. Sudah peresmian kemarin ya, puji Tuhan, ya sudah beres. Wah seneng ya, punya gedung gereja sendiri. Oh iya seneng semuanya, bla 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 bla. Terakhir dia ngomong gini, semua kewajiban, utang-utang, bon-bon, nota-nota beres semua, sudah dibayar semua. Aku tercekat, saudaraku. Kayak kelu gini mulutnya, cek, meneng. Yuno meneng, bingung, mau ngomong apa enggak, saudaraku. Lah dia tahu, loh apa kok diam? Ada masalah, ada yang belum selesai. Kita selesaikan bro, jangan takut. Seakan-akan Tuhan tuh lagi ngomong di telinga saya, jangan takut gitu saudaraku. Saya ngomong sama dia, kemarin tak total tak tumpangi tangan aku doa. Ya berapa bro? 1,6 sekian juta. 1.640 sekian juta. Ya itu yang total biaya yang belum kita selesaikan. Oke, doa sama Tuhan. Ini aku belum masuk kantor, nanti kalau saya ngantor tak beresin. Wih, dia bilang tak beresin gitu saudaraku. Itu seakan-akan jawaban Tuhan seakan-akan ngomong sama saya, tak beresin, beres. Kalau anak sudah mentok, masalahnya dihadapi mentok, kan bapak yang turun tangan saudaraku ya. Anak bilang gini, wis kamu nak, kamu tenang minggir, ini papa yang mau maju selesaikan. Nah gitu saudaraku. Sudah, amin.
Ya kan, saya tidak pernah telepon dia lagi sampai seminggu kemudian kantor mulai kerja, semua buka lagi, saya doa terus Tuhan, tidak mau saya angkat telepon untuk telepon dia, tanya, ya apa, kapan ditransfer, tidak mau gitu, saya diem, saya telepon Tuhan, Tuhan, eling no deh Tuhan, podo ae, saudaraku. Sampai akhirnya kira-kira hari Senin atau Selasa saya lupa. Dia telepon, dia bilang, bro, sudah tak transfer, coba cekkan, suruh bendahara cek. Oke, thank you. Tak bilang gitu, tak lihat bukti transfernya. And you know what? Dia transfer dengan angka transfer yang terbesar yang selama ini dia pernah transfer. Ngerti ya? Dia transfer waktu itu, angkanya itu adalah belum pernah dia transfer sebesar itu gitu loh. Ngerti ya? Dia transfer langsung 1,7 M. Ono susui. Dia bilang gini, beresin bro, kita anak Tuhan, kita anak raja. Waduh, enggak boleh ada utang, selesaikan. Tuh konon tepuk tangan buat Tuhan. Jadi selalu melewati proses. Tuhan itu suka proses. Tapi manusia seringkali lebih suka hasilnya daripada prosesnya. Dan kita tahu sama-sama proses itu menentukan hasil, saudara. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau kita sedang melewati atau melalui proses, mengalami proses, percayalah. Semakin berat prosesnya, semakin berdarah-darah kita, saudaraku. Maka hasilnya, buahnya itu akan istimewa. Jangan pernah mengharapkan yang mudah-mudah dalam hidup ini. Jangan pernah punya mental dan mengembangkan mental yang mau mudah. Kalau aku mau ke gereja, aku oleh berkat apa? Tidak begitu orang percaya, saudaraku. Kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan, sudah ban-ban kamsyah. Sudah terima kasih. Kita bisa melangkah ke tempat ini untuk beribadah, itu terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang tidak bisa menikmati ibadah seperti kita. Proses buat kita tidak boleh diwakilkan orang lain. Orang lain suruh ngikuti proses kita sih menikmati hasilnya. Oh, enggak boleh seperti itu. Enggak bisa seperti itu, betul ya? Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, saya bilang, kalau Anda ada yang begini-begini, enggak seru ikut Tuhan. Manusia itu cenderung saudaraku, easy come easy go. Kalau dia dapatnya sesuatu yang mudah, maka dia gampang melepaskan dan tidak pernah menghargai. Makanya Tuhan tuh suka proses. Dan di dalam dia memberikan dan mengabulkan doa kita. Memberikan jawaban atas doa kita. Dia sedikit agak tahan supaya kita bisa melalui proses. Dan kalau sudah melalui proses baru dia berikan. Maka pemberian Tuhan itu akan kita terima dengan penuh ucapan syukur karena kita tahu tidak mudah memperoleh ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, namanya pangkas, dipotong, dikerat, ya, disisihkan, dibersihkan, saudaraku, itu memiliki arti yang sangat baik buat kita untuk kita bisa memberikan buah yang lebih baik, ya. Arti kata pangkas di Yohanes pasal 15 ayat 2 itu artinya untuk dibersihkan dan dimaksimalkan. Yang kedua, untuk memangkas tanaman merambat yang tidak berguna, yang menghambat. Hal-hal yang menghambat kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan, bertumbuh di dalam untuk melakukan kehendak Allah, itu semua dipangkas, dipotong. Semua kegiatan-kegiatan kita yang tidak penting, tidak perlu, sudah aku buang sudah, tidak usah. Kita fokus dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, bermanfaat, berdampak, berguna bagi banyak orang, dan hati Tuhan disenangkan. Fokus sama itu aja. Ya. Sementara itu kalau kita dibersihkan, dipotong, dipangkas, tidak menyenangkan secara daging, tapi percayalah itu menolong kita untuk menghasilkan buah yang maksimal. Ya. Nah sehingga ketika terjadi yang namanya kita nempel sama Kristus, nempel sama pokok anggur itu, akibatnya kita berbuah, tapi sebelum kita berbuah ada proses, maka ketika kita menjalani semuanya, buah yang kita hasilkan, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Ini target kita. Target kita itu adalah serupa dengan Kristus, saudara. Kalau kita mau serupa dengan Kristus, maka kita harus mau juga
menjalani prosesnya. Sama seperti Kristus menjalani prosesnya, dianiaya, ia mengalami kesulitan, disalibkan dan sebagainya. Maka kita juga bisa mengalami hal seperti itu. Ini buahnya, endingnya, ya, resultnya itu ini. Kalau kita adalah pribadi yang nempel sama Kristus, siap berbuah, dan sebelum berbuah kita diproses, saudaraku, maka hasilnya harus ini. Kalau hasilnya ini berarti benar prosesnya. Kalau hasilnya ini berarti benar buahnya. Kalau hasilnya ini kita benar-benar nempelnya pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Tapi kalau kita nempel pada pokok-pokok pohon yang lain, maka buahnya pun akan menampilkan dengan siapa kita nempel. Jadi kalau kita nempel sama Kristus, buahnya itu adalah Kristus yang dikenal melalui kehidupan kita. Jadi pada akhirnya hidup yang melekat pada Kristus akan membuat kita tidak mudah menyerah. Saya ingat perkataannya Martin Luther King Jr. itu. Ya, khotbahnya Jing Hock itu saya lihat dia kutip itu, dia katakan begini. If you can fly, then run. Kalau Anda tidak bisa terbang, larilah. If you can't run, then walk. Kalau Anda tidak bisa lari, jalano. If you can walk, then crawl. Kalau kamu tidak bisa jalan, merangkaklah. Yang penting jangan berhenti. Don't stop. Jangan give up. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Teruslah bergerak maju. Keep moving forward. Apapun yang terjadi. Berapapun harga yang harus dibayar. Kapan seseorang itu jatuh? Kalau dia berhenti. Kapan Daud itu jatuh? Dia tidak maju perang. Ketika raja-raja yang lain sedang pada musim maju berperang. Dia tidak maju perang. Dia lihat istrinya orang. Dia jatuh di situ. Daud itu kalau maju perang tidak pernah kalah. Halo? Selamat pagi. Jadi hidup yang melekat pada Kristus akan membuat kita tidak mudah untuk menyerah, selalu bergairah dan semakin berbuah banyak bagi kemuliaannya. Ini tandanya kalau kita melekat sama Kristus. Kita berbuah lebih lebat. Semakin banyak yang kita kerjakan. Semakin besar dampak yang kita berikan kepada banyak orang di sekitar kita. Yang ketiga, berbuah itu tanda bahwa hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama natur kita itu adalah kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu sudah natur kita begitu. Kursi diciptakan untuk dipakai buat duduk. Bisa enggak dipakai buat betulin lampu di atas terus kita naik ke atasnya? Bisa? Bisa. Tapi apakah untuk itu kursi dibuat? Enggak. Dipakai buat yang lain bisa enggak? Bisa. Ngeprok maling yang masuk rumah kita bisa? Bisa. Ngeprok suaminya kalau pulang malam terus. Bisa. Tapi kan bukan buat itu, saudaraku. Peruntukannya saudara dan saya, buatan Allah ini diciptakan dalam Kristus Yesus ini, itu adalah supaya kita berbuat baik. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menghidupi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara lihat begini bahwa kita ditetapkan sebagai garam dan terang. Ya, supaya melalui perbuatan kita mereka melihat, mereka bisa mempermuliakan nama Bapa di sorga. Ya, kalau kita tidak berbuat baik, tidak melakukan pekerjaan baik seperti yang telah Tuhan tetapkan, apa yang menjadi tujuan hidup kita tidak kita lakukan, maka kita tidak bisa lakukan ini. Matius 5:16. Tidak bisa mempermuliakan nama Bapa di sorga. Dan yang ketiga, saudara lihat. Orang itu kebanyakan bertobat, ya. Gereja bertambah jiwa-jiwa. Itu bukan yang pertama, alasannya bukan karena doktrinnya.
Alasan yang pertama bukan karena pendalaman Alkitabnya. Orang datang ke gereja, tanyain 90% mereka datang ke gereja bukan adanya ketertarikan pada pengajaran gereja itu. Tapi pertama kali yang menempati prosentase terbesar karena mereka melihat suasana gereja itu. Mereka melihat keguyupannya, mereka melihat keakrabannya, mereka melihat yaitu hubungannya, mereka melihat komunitasnya. Yang terjadi di gereja itu yang menarik. Menurut survei itu begini saudaraku, orang yang datang ke gereja, ketika datang ke gereja, maka yang pertama kali muncul dalam pikirannya begini, apakah aku diterima di sini? Yang kedua, apa ada yang aku kenal? Atau kalau belum kenal, apakah aku bisa bergaul ya dengan mereka? Dan kalau mereka orang baru ini punya 5-7 orang yang kenal baik, bisa diajak omong-omong dan welcome dengan dia nyaman dengan minimal 5-7 orang di antara ratusan jemaat gereja yang ada, maka dia pasti tertanam. Dia tidak akan kemana-mana lagi. Itu menurut survei. Jadi alasan sampai doktrinnya, pengajarannya seperti apa itu tidak menempati urutan-urutan pertama. Dan kita bersyukur gereja kita GBI Rock, khususnya di Jember kita punya itu. Punya komunitas yang baik, punya suasana hubungan yang baik, plus pengajaran kita istimewa. Pengajaran kita tentang kingdom ini istimewa, saudaraku. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Yes! Father and son relationship itu tidak diajarkan di mana-mana. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai belajar. Ya, ada yang namanya GPDI Rock, ada saudaraku di Jakarta itu. GPDI Rock. Benderanya GPDI, pengajarannya rock. Ada beberapa komunitas gereja itu minta kumpul saudaraku, cuma minta diajari tentang father and son relationship. Pak Arifin dan Pak Roni ngajar. Itu yang terjadi. Nah saudara lihat Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47 itu. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, ini akibatnya. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari mana orang diselamatkan dan mau bertobat, mau datang ke dalam komunitas ini, gereja mula-mula ini. Ketika mereka itu menyukai gaya hidupnya jemaat mula-mula. Itu yang membuat jumlah jiwa-jiwa diselamatkan bertambah-tambah. Makanya gegeran naik. Yang kompak, yang sehati, yang guyup, yang rukun. Dengan gaya hidup yang disukai semua orang. Yang menyenangkan. Itu akan membawa jiwa-jiwa baru datang ke gereja kita. Ya. Dan yang terakhir saya perhatikan. Kalau kita melakukan perbuatan baik. Kalau buah kita ini dinikmati orang lain. Kita tidak cuma kasih dagingnya dari buah ini. Tapi di dalam daging itu ada apa? Bijinya. Ada benihnya. Kalau buah yang saudara dan saya hasilkan, buah yang berkualitas, buah yang istimewa ini, saudara dinikmati orang lain, mereka bukan cuma menikmati dagingnya, tapi mereka menikmati benih. Dan satu kali kelak, mereka akan lakukan hal yang sama yang kita lakukan untuk mereka. Mereka diberikan kekuatan, kemampuan, benih kebaikan, benih kebenaran, itu mereka makan dan mereka ada di dalam diri mereka. Dan satu kali kelak mereka pun akan menghasilkan buah sama seperti kita. Ya, ini yang paling penting kalau kita berbuah. Ya, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Bapa di sorga mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu sudah diberitakan. Dan kiranya anugerah-Mu menolong kami. Untuk kami mengerti dan paham. Sehingga semua yang diberitakan dan difirmankan. Kami boleh simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Bapa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan buah yang kami hasilkan. Semuanya mempermuliakan nama Bapa di surga. Dan jadi dampak, jadi berkat. Bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sudah diberkati. Mari bersama-sama kita katakan. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa buat anak-anak kita, ada pengumuman untuk Natal kita hari Selasa, tinggal 2 hari lagi. Mari kita semakin kobarkan api doa kita. Ya, setuju bilang amin. Jangkau jiwa, selain berdoa, saudara juga follow up dari kenalan, kerabat atau teman yang sudah saudara berikan undangan atau berikan brosur atau saudara sudah hubungi. Mari kita sambil follow up mereka, juga kita berdoa buat mereka untuk mengingatkan mereka hadir. Dan jangan lupa bahwa setiap kita juga mengalami pribadi Tuhan dalam perayaan Natal kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari Senin sore kita juga akan mempersiapkan tempat, yaitu di IGC di Hall Cianjur. Jadi membuka kepada jemaat yang mau, ayo ikut bergotong royong, kita mempersiapkan tempat kita. Saudara bisa hadir, nanti jamnya akan diumumkan di grup WA atau nanti akan di broadcast dari Pak Beni. Kemudian untuk panitia terus ikuti informasi atau pengumuman yang ada di grup untuk kita mempersiapkan 2 hari ini apa yang akan kita kerjakan. Sebentar siang akan ada gladi kotor dari setiap anak-anak kita, dan luar biasanya saudara ya, di tahun ini kita juga anak-anak ini dari KGC, Rocket dan juga Rocky, dalam persiapan mereka juga sambil mereka ada ujian akhir semester, ada UAS. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan dan juga kegairahan mereka untuk terlibat di dalam perayaan Natal ini, semua pasti berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita selanjutnya sambut anak-anak Rocky, anak-anak kita yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat mereka. Hey. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga yang ibadah secara online. Dekap anakmu, perkatakan imanmu kepada Tuhan. Mari setiap jemaat dan para hamba Tuhan, arahkan kedua tanganmu untuk mendukung setiap apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih setiap anak-anak kami. Engkau juga yang menentukan mereka untuk terus masuk dalam setiap rencana demi rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Kemanapun anak-anak kami pergi Tuhan, mereka akan menjadi berkat Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dari sejak kecil perlindungan-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka pemenang lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Di dalam lingkungan sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak kami adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita berikan segala pujian, nyanyian, sorak-sorai hanya bagi nama Yesus. Semua yang mau berbuah sorakan. Haleluya. Dan dipuja oh
Kami berdoa buat orang tua rohani kami, Bapak Latif bersama dengan istri Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan hikmat, Tuhan karuniakan kasih karunia, bahkan Tuhan limpahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh terus diajar dan dididik dan dilatih Tuhan, untuk kami terus melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami memberkati orang tua rohani kami, Bapak Latif bersama dengan istri Tuhan. Kiranya anugerahkan kesehatan dan kekuatan ilahi untuk terus dapat menggembalakan setiap umat Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini juga Tuhan, setiap kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, apapun keadaan kami sudah dipulihkan, dan kami membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menaburnya dengan sukacita karena kami tahu kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah yang turun atas hidupmu. Disertai perjalanan hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studi dan sekolahmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati setiap langkah kehidupanmu. Dan aku mengurapi engkau serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa lewat cinta kasihnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan mulai bersekutuan dengan Roh Kudus saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap orang yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.